warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zahra Syifa Nabila dengan NIM 4042505 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Yang saya hormati Bapak Gulam Arif Rizal, SSMPD, selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian RAM dan storage. Apa sih RAM dan storage itu? Ayo kita bahas. Yang pertama, RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan komputer atau perangkat elektronik untuk menyimpan data sementara saat perangkat sedang digunakan. RAM berfungsi sebagai tempat kerja bagi prosesor untuk mengakses dan mengolah data dengan lebih cepat. Ketika pengguna membuka aplikasi atau sedang menjalankan game, bermain game, atau sedang mengedit dokumen, data dari penyimpanan akan dipindahkan terlebih dahulu ke RAM agar diproses secara lebih cepat oleh prosesor. Karena RAM sifatnya sementara, semua data yang tersimpan di RAM itu akan hilang ketika perangkat dimatikan. Fungsi RAM ada 4. Yang pertama, menyimpan data dan aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedua, membantu prosesor mengakses data dengan cepat. Yang ketiga, mendukung aktivitas multitasking, menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dan responsivitas perangkat. Karakteristik RAM, yang pertama bersifat sementara, yang kedua kecepatan akses sangat tinggi, yang ketiga kapasitas biasanya lebih kecil dibandingkan storage, yang keempat data akan terhapus jika perangkat mati. Contoh penggunaan RAM adalah saat membuka browser, aplikasi media sosial, dan pemutaran musik secara bersamaan. RAM akan menyimpan data dari ketiga aplikasi tersebut agar dapat diakses dengan cepat tanpa harus memuat ulang dari penyimpanan. Yang kedua, storage. Storage adalah media penyimpanan data jangka panjang yang digunakan untuk menyimpan berbagai file dan informasi secara permanen. Storage menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, video, musik, dan berbagai data lainnya. Berbeda dengan RAM, data yang tersimpan di storage tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Storage memiliki kapasitas yang lebih besar, tetapi kecepatan aksesnya lebih rendah dibandingkan RAM. Fungsi storage ada 4. Yang pertama, menyimpan sistem operasi. Yang kedua, menyimpan aplikasi dan program. Yang ketiga, menyimpan file pengguna seperti foto, video, dan dokumen. Yang keempat, menyimpan data dalam jangka panjang. Jenis-jenis storage. Yang pertama ada HDD, hard disk drive. Hard disk drive menggunakan piringan magnetik berkapasitas besar, harga lebih murah. Yang kedua, SSD menggunakan chip memori lebih cepat, lebih tahan guncangan. Yang ketiga ada eMMC dan UFC, umum digunakan pada smartphone dan tablet. Karakteristik storage, yang pertama bersifat permanen, yang kedua kapasitasnya lebih besar, yang ketiga kecepatan lebih lambat dibandingkan RAM, yang keempat data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Contoh penggunaan storage, foto, video, aplikasi, dan dokumen yang tersimpan di ponsel atau komputer berada di dalam storage. Perbedaan RAM dan storage. RAM itu memori sementara, sedangkan storage itu penyimpanan permanen. Yang kedua, RAM itu digunakan saat aplikasi berjalan, sedangkan storage menyimpan file dan aplikasi. Yang ketiga, RAM itu datanya hilang jika perangkat dimatikan, sedangkan storage datanya tetap meskipun perangkat tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Yang keempat, RAM itu mempengaruhi kecepatan multitasking, sedangkan storage mempengaruhi kapasitas penyimpanan. Contoh sederhananya adalah meja. Bayangkan ada meja dan lemari buku. RAM adalah meja belajar dan lemari buku adalah storage. Meja belajar. Semakin luas meja belajar, semakin banyak buku dan alat tulis yang dapat digunakan secara bersamaan sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Storage adalah lemari buku. Yang semakin besar lemari, semakin banyak buku dan dokumen yang dapat disimpan.
untuk digunakan di kemudian hari. Jadi, RAM berperan sebagai tempat kerja sementara, sedangkan storage berperan sebagai tempat penyimpanan jangka panjang. Kesimpulannya adalah RAM dan storage merupakan komponen penting dalam perangkat elektronik. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang membantu perangkat bekerja dengan cepat saat menjalankan aplikasi, sedangkan storage berfungsi sebagai media penyimpanan permanen untuk menyimpan berbagai data dan file. Semakin besar RAM, semakin baik kemampuan multitasking perangkat. Sementara itu, semakin besar storage, semakin banyak data yang dapat disimpan oleh pengguna. Yang selanjutnya ada e-learning. E-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik terutama untuk menyampaikan materi, berinteraksi antara guru dan siswa, serta menyampaikan evaluasi pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat digital seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Karakteristik e-learning yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, materi pembelajaran tersedia dalam bentuk digital. Yang ketiga, dapat diakses secara online maupun offline. Yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri. Yang kelima, memungkinkan interaksi melalui forum, chat, ataupun video conference. Kekurangan dan kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning adalah yang pertama, fleksibel dalam waktu dan tempat. Yang kedua, menghemat biaya transportasi dan cetak materi. Yang ketiga, materi dapat diakses berulang kali. Yang keempat, meningkatkan keterampilan teknologi peserta didik. Yang kelima, mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun kekurangan e-learning. Kekurangan e-learning adalah yang pertama, membutuhkan akses internet dan perangkat yang memadai. Yang kedua, interaksi sosial langsung lebih terbatas. Yang ketiga, membutuhkan disiplin dan motivasi belajar yang tinggi. Yang keempat, kendala teknis dapat menghambat proses pembelajaran. Contoh platform e-learning adalah Google Classroom dan Ruang Guru, bisa juga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi, kesimpulannya adalah e-learning adalah sistem pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara fleksibel dan efektif dan dapat diakses dari berbagai lokasi. E-learning menjadi salah satu inovasi penting dalam dunia pendidikan modern karena mampu memperluas akses belajar bagi semua orang. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian RAM, storage, dan e-learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!